Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila Cahaya Pitaloka dari Hukum Tata Negara 2F NIM 126103203 Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jurnal yang berjudul Kedudukan, Peran, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Baik, langsung saja, yaitu pengertian Mahkamah Konstitusi. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 2. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan berkedudukan di ibu kota negara. Menurut para ahli yakni Nanang Sri Darmaji, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan berfungsi sebagai pengawal tegaknya supremasi konstitusi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan final dan mengikat, yang artinya putusan-putusan tersebut berlaku untuk semua orang. Putusan yang dikeluarkan dapat digunakan oleh hakim peradilan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan putusan dan bahan acuan dalam proses legislasi. Yang kedua ada kedudukan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan pengertian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis. Karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dengan para pihak, baik pemegang kekuasaan maupun pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut. Selain itu, ada wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang dan juga 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga memutus pembubaran partai politik. Dan juga yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2003. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran yang dimaksud disebutkan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela lainnya. Dan yang terakhir adalah peran Mahkamah Konstitusi. Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan semakin kuatnya penuangan prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 setelah adanya perubahan. Juga menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hukum. Dengan adanya perumusan ini, maka Indonesia yang menganut demokrasi dalam penyelenggaraan kenegaraan menyandarkan mekanisme demokrasinya kepada hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hak-hak yang diakui dalam Undang-Undang RI dan tata cara pelaksanaannya.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.